Kalau sudah lapor sama Allah, saya kok belum tenang, konsul apa-apa yang harus dilakukan, perbaiki. Biasanya yang harus dilakukan itu Bu ya, yang pertama itu ilmu di kitab Minhajul Abidin, yang kedua itu taubat. Semua masalah itu sumbernya karena dosa. Dosa bapakmu kah? Bukan, dosa dirimu. Suka kadang kita begini, ayahku dulu kerjanya di bank dan anak-anaknya dikasih makan dari duit itu, maka anak-anaknya nggak ada yang berhasil. Lah itu kita nggak boleh. Orang tua sudah, urusannya orang tua sama Allah. Urusan kita ya udah, karena sudah terlanjur kita makan, apakah bisa ditobati? Bisa. Ya taubat nasuha, taubat yang ada unsur 4 itu, mengakui, menyesal, mengakui, mohon ampun, mengganti dengan kebaikan-kebaikan, mengkafaroti, mengganti dengan kebaikan-kebaikan. Itu syaratnya tobat. Jadi bagaimana caranya kalau kita ada masalah? Satu, ilmu, ngelmoni. Yang kedua, taubat. Teliti dosa-dosa yang mana ini, pasti ada. Yang pertama tadi lapor sama siapa? Allah. Karena kita punya Allah. Jangan sampai Allah dikalahkan apa tadi? HP. Ingat terus kalau bawa HP, tapi tidak ingat bahwa kita punya Allah. Nantinya kita itu jadi bisa merasa tenang. Kenapa merasa tenang? Karena sudah punya Allah. Allah apakah pernah pergi meninggalkanmu? Tidak. Kamu yang meninggalkan Allah. Kamu yang lupa sama Allah. Allah tidak lupa sama kamu. Coba Allah lupa, jantungmu dibikin berhenti. Lu Gusti Allah lali rek jantungku. Kamu nggak dikasih makan sampai 2 hari 2 malam. Kalau Allah lupa, Allah tidak pernah lupakan kamu. Nggak pernah lupa ngasih kamu rezeki, makan, pakaian. Kamu yang lupa. Jadi gimana hidup tidak tenang kalau kemudian kita selalu merasa apa tadi? Ada Allah, punya Allah. Nah masalah, ya masalah aja. Diselesaikan, tapi minta sama siapa tadi? Allah. Dengan cara apa? Taubat. Pasti karena masalah, semua masalah pasti karena dosamu. Baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia. Ada 10 macam jenis dosa besar, itu udah berulang-ulang dikasih tahu tuh. 10 macam jenis dosa besar ini, kalau ini tidak tobatnya tuntas, itu akan muncul lagi azab-azabnya, siksaannya itu. Durhaka pada orang tua, syirik, meninggalkan sholat, zakat, puasa, haji, itu satu level. Zina atau mendekati zina. Kemudian apa lagi? Mencuri, minum khamr, narkoba dan segala macam yang memabukkan. Kemudian membunuh. Kita tidak membunuh, tidak. Insya Allah kita tidak sampai dosa itu. Kemudian kalau meninggalkan sholat, ya. Kalau meninggalkan puasa, ya belum tuntas nyaur-nyaurnya. Begitu belum tuntas, itu muncul lagi masalah itu. Itu caranya Allah nyelentik gitu loh. Terima kasih ya Allah, diselentiknya di sini, bukan nanti di akhirat. Jadi itu Allah cuma kepingin gitu. Aku tuh punya gitu loh. Aku tuh punya kamu. Aku enggak mau kamu kalau kotor, maka kamu tak bersihkan. Sudah ya Allah, saya sudah tobat. Belum selesai tobatmu. Terus tobat. Nanti efeknya hati akan menjadi apa tadi? Tenang. Karena kalau kita sudah bersih-bersih begitu, meskipun belum selesai, Allah itu kasih sesuatu, meskipun belum selesai. Ini ya, suami, masalah anak itu, Kak mari masalah, sholatnya sudah selesai belum? Belum selesai. Nek sholatmu mbok cecil, kok apiknya suamimu ya dicecil. Nek sholatmu mbok cecil, baiknya anakmu juga dicecil. Kalau kepingin tuntas, tuntaskan kodok sholatmu, tuntaskan kodok puasamu, tuntaskan zakatmu. Itu masalahnya nanti tuntas. Kalau tuh ada masalah-masalah yang lain, bukan masalah yang itu. Kalau masalahnya berulang-ulang itu, oh berarti tobat saya belum tuntas. Kalau tobat saya belum tuntas, Allah masih pingin bersihkan saya dari dosa-dosa besar tadi. Terus apa lagi? Dosa-dosa hati, ghibah, dosa lisan, ghibah sama apa namanya? Bohong. Itu masuk jenis dosa besar.
Dosa hati, dosa nomor 9, sombong, ujub, iri, riya. Itu bukan dosa kecil tapi dosa besar. Dan yang terakhir, murtad, keluar dari barisan. Itu dosa besar yang tidak bisa hilang dengan istighfar, dengan wudhu, dengan sholawat. Nggak bisa, harus ada taubatan nasuha. Beda bun, istighfar dengan taubat beda. Kalau istighfar, astagfirullahaladzim itu untuk dosa-dosa menengah, dosa-dosa kecil. Tapi kalau taubat itu dari dosa-dosa yang besar. Ini kaya awak-awak ngene iki ya cek taubat. Lah istighfar fungsinya apa? Istighfar itu menurunkan derajat dari dosa besar nanti menjadi dosa menengah. Artinya ditimbulkan Allah keinginan untuk qadha. Nah, itu pertaubatan. Itu berarti diampuni oleh Allah dari dosa besar menjadi dosa menengah. Ini tentang masalah. Jadi kalau kita ada masalah, jangan nyalakan siapapun tapi salahkan diri sendiri. Termasuk apa gunung meletus, apa enggak semua kena korban kok, ada yang kena, ada yang tidak gitu. Itu ke kita sendiri. Enggak boleh kemudian kita woiku loh, kalau gunung meletus enak loh kalau meninggal karena gunung meletus, meninggalnya syahid. Karena meninggal karena bencana itu kategori meninggal syahid. Bagi orang beriman, musibah apapun enggak apa-apa, diterima dengan baik. Karena ini kehendak Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita sendiri. Tun, gimana caranya bisa tenang? Kembali lagi, merasa kita punya Allah. Jangan lepas dari Allah, jangan sakiti Allah, jangan lupain Allah yang memberimu nikmat. Allah. Pasar rame, siapa yang bikin dodolan rame? Allah. Pasar sepi, gak ono wong tuku, siapa yang bikin dodolan repi? Allah. Gak ada yang order sama sekali dalam 1 minggu ini. Kalau kemarin dulu banyak yang bikin banyak Allah, yang bikin sepi juga Allah. Dan Allah masih ada, kamu tinggal lapor lalu lakukan hal-hal yang perlu kau perbaiki. Tambahin lagi setelah taubat. Terus apa Bu? Nomor 3, ini kalau kena masalah ya, nomor 3 setelah kita perbaiki diri, kemudian nomor 3, 1 tadi apa? Ilmu, cari ilmu terus biar tahu mana dosa mana enggak. Kemudian yang kedua, taubat. Taubat itu prosesnya panjang. Selama taubat apakah saya enggak ngapa-ngapain? Nomor 3, selama taubat saya lakukan apa? Lakukan hal-hal yang bisa menolong masalahmu cepat selesai. Tanya gurumu, tanya Rasulullah. Kalau enggak tanya Rasulullah, tanya dari gurumu. Contoh, ketika Nabi bilang, barang siapa yang menutup satu hajat saudaranya, maka Allah akan memenuhi 10 hajatnya. Ngertos? Saya sekarang punya hajat, duit saya hilang berapa tadi? 500. Ya Allah, duit saya hilang. Tolong ya Allah, beri saya pahala, beri ganti yang lebih baik. Saya punya hajat, pingin diganti yang lebih baik. Lalu saya lapor. Lalu saya tanya, setelah saya tobat, saya ingat-ingat, apa ya dosa apa ya ini? Oh, dosa sombong yang numpuk. Dosa sombong itu dosa besar. Kalau dinilai dengan uang itu bisa senilai gitu-gitu tadi. Dosa segitu-segitu tadi, meremehkan orang ketika ada orang kena musibah kita, ya pantes ah. Ancene dek wonge koyok ngono, ya mesti itu dosa besar. Itu dosa meremehkan, menghina, tidak punya rasa kasih. Pintu keberapa kemarin? 6. Tidak punya rasa kasih kepada manusia yang kena musibah, itu dosa besar. Bahkan langitnya itu sampai langit yang ke-6. Itu kalau ditumpukkan tadi bisa 500 juta tadi. Aku nggak tahu nipu orang. Ya nipu enggak, tetapi kamu meremehkan orang. Dan itu dosanya dosa besar. Setelah itu kita tobati. Kalau kita tobati Bu, berangsur-angsur rasa kayak inget-inget itu hilang. Masalah bukan dapat ganti, belum. Rasa 500 mesti aku bisa ini, itu hilang. Itu berarti tanda tobat kita mulai diterima. Terus lakukan yang nomor berapa tadi? 3 kan sudah taubat. Nomor 3, lakukan hal-hal menolong orang lain. Niatkan biar hajat kita dipenuhi sama Allah. Bismillah, koncoku sambatan ning aku, sakjane gak seneng krungu wong sambatan itu. Sebel,
tapi ya apa ilmune sik segitu. Dikirain sambat itu salah satu solusi, padahal sambat itu bukan solusi. Sambatan itu menambah masalah. Begitu kita sambat, maka kemudian hal yang kecil jadi besar, hal yang besar tambah kemana-mana. Itu kalau sambatan. Tapi temanku sambat, daripada dai nggak ada teman sambat, kita dengerin. Saya niat menolong jadi kuping orang lain. Nanti kalau ada kesempatan, saya niatkan ini memberi dia fatwa, mencari hukum, mencari jalan keluar. Kan itu sudah tidak riba kalau gitu ya. Niat kalau saya memenuhi hajatnya, nanti hajat saya dipenuhi sama Allah. Kan tadi gitu hadisnya. Kalau kamu penuhi hajat saudaramu, maka Allah memenuhi hajatmu, 10 hajatmu. Dan hajat saya berapa tadi? 500. Gede, hajat gede, jadi saya memenuhi kebutuhan orang harus besar. Pribadi saya ingat dulu ketika butuh untuk beli tanah itu sekian ratus juta, maka yang dilakukan sodako aku dibagi 10 dulu, harganya 800, berarti sodakonya harus 80 juta. Belum punya, ya sebagian sodako uang, sebagian sodako wiritan, tak tambahi wiritan apa yang di luar kebiasaan, biar nilainya sama dengan 80 juta. Harus begitu belinya. Lakukan sesuatu. Di samping taubat yang terus menerus begitu. Habis itu apa? Habis itu selesai. Tidak muncul lagi masalah itu. Makin berangsur-angsur kita tidak merasa itu sebagai masalah besar. Dan keimanan kita kepada Allah tambah yakin. Merasa selalu ada sama Allah. Jadi hidup bisa tenang. Tenang. Nggak tenang itu kalau kita lupa bahwa kita punya Allah. Nggih. Ngeten iki njenengan mantuk-mantuk. Iya, jadi setiap ada masalah begitu, taubati, lalu tambahin perbuatan baik, tanya, saya harus ngapain? Pasti semua saran guru-guru itu pasti taubat. Kalau ada guru yang nyaranin misalkan kamu naruh kembang di pojok-pojok rumahmu itu harus ditanemin, nah itu sudah jelas solusi yang tidak tepat. Pasti solusi yang tepat itu taubat. Dirinci dulu dosa-dosa yang mana. Selesaikan masalahmu sama Allah, nanti Allah bereskan urusanmu dengan sesama manusia. Begitu, ya.